Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Ayu, NIM 19050766063 dari kelas B 2019. Di sini saya akan membawakan sebuah materi dari kelompok 3, yaitu berjudul tentang membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Di sini kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Yang kedua, karakteristik novel terjemahan. Dan yang ketiga, novel serius, populer, dan tenlit. Baik, selanjutnya kita akan membahas membandingkan novel terjemahan dan novel Indonesia. Di sini, novel Indonesia yaitu novel yang menggunakan bahasa Indonesia dan pengarangnya asal Indonesia. Yang kedua, biasanya tokoh cerita menggunakan nama-nama asli Indonesia. Setting novel Indonesia adalah 66%, mengambil setting waktu kekinian pada zaman sekarang, serta 34% bercerita tentang masa yang belum lama berlalu. Yaitu yang kedua, novel terjemahan. Novel yang ditulis dalam bahasa oleh pengarang berkebahasaan asing yang telah diahli bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Setting pada novel terjemahan yang biasanya berada di tempat-tempat atau suasana luar negeri dengan beragam kehidupan yang modern dan klasik. Penokohan dalam novel terjemahan ini biasanya disesuaikan dengan budaya atau negara asal pengarang novel terjemahan tersebut. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan novel Indonesia dan novel terjemahan. Di sini kita membahas unsur intrinsik, yaitu persamaan sama-sama memiliki unsur seperti tema, alur maju, mundur, dan alur campuran, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan amanat. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Persamaan sama-sama terdapat biografi pengarang berdasarkan kondisi masyarakat dan mempunyai nilai-nilai dalam cerita. Di sini ada juga persamaan dan perbedaan novel Indonesia dan novel terjemahan. Perbedaan-perbedaan terletak pada perbedaan pengarang, kondisi masyarakat, serta nilai-nilai dalam ceritanya yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang, geografis, sosial, dan budaya di negara Indonesia dengan cara lain. Yang kedua, kita membahas karakteristik novel terjemahan. Di sini ada beberapa macam, yaitu bahasa yang digunakan biasanya bahasa baku, lebih banyak kisah hayalan, watak dan perilaku tokoh berdasarkan latar belakang sosial budaya, gaya bahasa menggunakan bahasa asal negara, menceritakan kehidupan seseorang dengan lengkap yang ditulis dalam bahasa asing dan dialihkan bahasakan ke bahasa Indonesia. Di sini ada juga memiliki unsur, yaitu memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik, pembangunan sebuah cerita, dan memiliki pengarang dan tersusun secara kronologis. Di sini ada juga ciri-ciri novel, yaitu pada umumnya novel terdiri dari 400 halaman atau jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana, alur cerita kompleks, cerita sebuah novel panjang, banyak kalimat yang diulang, dan durasi membacanya cukup lama. Di sini ada juga novel serius, adalah novel yang perlu keseriusan dalam membacanya. Pembaca dituntut mengoperasikan daya intelektualnya. Ciri-ciri novel serius: yang pertama, masalah percintaan banyak diangkat. Yang kedua, masalah kehidupan amat kompleks. Yang ketiga, mengungkapkan suatu yang baru dengan cara yang baru pula. Yang keempat, tidak mengabdi pada selera pembaca. Yang kelima, mengambil realitas kehidupan yang bersifat universal sebagai model. Yang keenam, tujuan menghibur. Dan yang ketujuh, tetap bertahan sepanjang zaman. Ada juga contoh novel serius. Di sini ada Negeri Senja, karya Suneo Gumira Aji Dharma. Yang kedua, Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Ada juga novel populer.
Di sini menurut Nurgiantoro menjelaskan bahwa novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Novel jenis ini menampilkan masalah yang aktual pada saat novel itu muncul. Pada umumnya, novel populer bersifat artifisial, hanya bersifat sementara, cepat ketinggalan zaman, dan tidak memaksa orang untuk membacanya sekali lagi seiring dengan munculnya novel-novel baru yang lebih populer pada masa sesudahnya. Di sini ada juga ciri-ciri novel populer. Yang pertama, bentuk covernya sering menonjolkan warna cerah, ilustrasi agak ramai. Yang kedua, dari segi penokohan, penampilan tokoh yang tidak jelas identitas, tradisi kulturnya. Yang ketiga, tema yang diangkat biasanya menyangkut kisah percintaan remaja yang masih bersekolah. Selanjutnya ada novel teen lit. Teen lit adalah singkatan dari teen literature, merupakan sastra populer dengan tema kehidupan remaja beserta pada umumnya. Novel yang ditunjukkan untuk para remaja ini biasanya berisikan tentang kisah atau cerita seputar kehidupan remaja. Segala yang diceritakan dalam novel ini sejenis disesuaikan dengan karakter dan tumbuh kembang remaja. Biasanya topik cerita untuk jenis novel ini adalah tentang cinta atau persahabatan. Teen lit tidak berkisah sesuatu yang berat. Ciri-ciri novel teen lit ialah penggunaan bahasanya disesuaikan dengan karakter remaja, cerita bertema ringan dan meliputi kehidupan remaja, mengeksplor konflik-konflik yang biasanya terjadi pada remaja, penyelesaian masalah dalam cerita diselesaikan dengan cara menarik, memiliki kecenderungan bahasa ringan dan khas remaja. Biasanya yang menjadi tokoh utama pada teen lit adalah seorang gadis, tunduk kepada selera pasar, dan yang terakhir alur yang sederhana. Ada juga contoh novel teen lit. Di sini ada 6 contoh yang berjudul. Yang pertama, Fairis atau Esti Kinasih. Yang kedua ada Dead Love, Dian Nurandindia. Yang ketiga, Dua Rembulan, Luna Torashungu. Yang keempat, Rahasia Bintang, Dian Nurandindia. Yang kelima, Jingga dan Senja, Esti Kinasih. Dan yang keenam, Minoel Kenterate. Mungkin itu saja materi yang bisa saya rangkum dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.